kepadamu. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Kamis 13 Juni 2024. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Magda PRR. Renungan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Gordiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk berkat dan kelimpahan kasih-Mu bagi kami, secara khusus untuk nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pengalaman hidup, suka duka yang boleh kami alami, baik dalam komunitas, dalam lingkungan keluarga kami masing-masing, maupun di tempat kerja. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam setiap sabda-sabda yang Engkau berikan untuk kami renungkan bersama, sungguh memberi kekuatan dan inspirasi bagi kami dalam mengatasi dan menghadapi setiap persoalan yang ada. Untuk itu Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan meresapkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 21 sampai 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil
harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di hadapan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil pada hari ini mengandung ajaran Yesus mengenai keadilan dan pentingnya hati yang tulus dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Melalui ayat-ayat pada hari ini juga menyoroti pentingnya tidak hanya mematuhi hukum-hukum secara lahiriah, tetapi juga memiliki hati yang benar di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama. Yesus juga menegaskan bahwa keadilan yang melebihi keadilan orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat diperlukan untuk memasuki kerajaan surga. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak hanya mematuhi hukum-hukum secara harfiah, tetapi juga memiliki motivasi yang tulus dan niat yang baik dalam setiap tindakan kita. Yesus menekankan bahwa keadilan yang sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi dalam hati yang tulus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, ada 3 poin yang perlu kita pelajari. Nah, poin yang pertama adalah kita harus memiliki hati yang tulus. Nah, mengapa ini penting? Nah, Yesus mengatakan bahwa penting untuk bertindak dengan tulus dan ikhlas, tanpa pamrih atau tanpa harus tersembunyi dalam diri kita. Nah, kita perlu memperhatikan niat di balik setiap tindakan kita dan memastikan bahwa itu berasal dari hati kita yang tulus. Nah, yang kedua, menyelesaikan konflik dengan secara cepat. Yesus menekankan pentingnya meresapi damai dengan sesama. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kita perlu belajar untuk menyelesaikan konflik dengan cepat dan tidak membiarkan amarah atau ketidaksetujuan mengendalikan hubungan kita dengan orang lain. Dan yang ketiga, menghindari kebencian dan juga pembunuhan dalam hati. Yesus mengajarkan agar kita tidak hanya menjauhi tindakan kebencian dan pembunuhan secara fisik, tetapi juga membersihkan hati kita dari rasa marah dan dendam. Kita juga perlu belajar untuk memaafkan, mengasihi sesama tanpa mendendam kebencian dalam hati kita. Untuk itu, Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil pada hari ini, kita juga diajak untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih, keadilan, dan juga memiliki hati yang tulus. Karena memiliki hati yang tulus adalah nilai-nilai yang sangat penting untuk kita terapkan dalam setiap aspek kehidupan kita sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada ajaran Yesus Kristus. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, sekarang mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita.
Kita berdoa untuk semua mereka siapapun yang meminta doa dari kita. Kita berdoa semoga apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, baik untuk pekerjaan, untuk pemulihan dari sakit, untuk segala tantangan, hutang piutang yang mereka alami saat ini, untuk pekerjaan, perjodohan, studi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan boleh mendengarkan apa yang menjadi rintihan dari umatnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka, semua umat Kristiani yang telah mengambil jalan lain. Kita berdoa semoga melalui doa-doa kita dan juga doa dari Tuhan Yesus dan Bunda Maria senantiasa menyertai mereka, mengetuk pintu hati mereka untuk kembali kepada jalannya yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk siapa saja yang senantiasa mencintai kita, yang ada dan mendoakan kita. Semoga kita sekalian, semua harapan, keinginan, dan permohonan yang kita harapkan, yang kita inginkan untuk kelangsungan hidup kita di dunia ini boleh didengarkan oleh Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang telah berpulang, anggota keluarga kita, maupun jiwa-jiwa yang terlupakan. Mereka yang saat ini masih berada di api penyucian, yang masih membutuhkan doa-doa dari kita. Kiranya melalui doa-doa kita, mereka boleh mengalami belas kasih Allah dan diperkenankan untuk berbahagia bersama para kudus di surga. Dan kiranya mereka menjadi pendoa untuk kita sekalian yang masih bersiara di muka bumi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, sekarang kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.
jadi kekuatan ketika terbersit sejuta angan. Doa jadi tempat curahan di saat